Pemerintah terus menggencarkan pelarangan penjualan barang bekas yang dikenal dengan thrifting. Penggerebekan ke sejumlah gudang terus dilakukan pihak kepolisian di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang baru saja digerebek dan disita aparat gabungan kepolisian dan Bea Cukai adalah sebuah gudang pakaian bekas impor di Jalan Keramat Soka, Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 600 karung besar berisi pakaian bekas impor berhasil diamankan aparat. Usai digerebek petugas, satu persatu karung tersebut kemudian langsung diangkut petugas gabungan kepolisian dan Bea Cukai ke dalam truk untuk selanjutnya diamankan ke tempat penimbunan pabean Cikarang. Selain di lokasi tersebut, petugas gabungan juga menggerebek 9 ruko yang berada di area Pasar Senen Blok 3. Pelarangan penjualan barang bekas impor terus menuai polemik. Meski di satu sisi, maraknya penjualan barang bekas dapat mempengaruhi industri garmen, namun pasar thrifting di Indonesia sudah terlanjur besar. Lantas, akankah pemerintah menutup seluruh perdagangan barang bekas alias thrifting? Bagaimana pula nasib pedagang yang terlanjur memiliki usaha barang bekas? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada narasumber kita. Saya akan sapa terlebih dahulu Kombes Yuldi Yusman, Kasubdit 1 Dit Tipideksus Bareskrim Polri. Selamat pagi, Pak Yuldi. Selamat pagi, Mbak Gina, Mas Bayu. Halo. Halo. Selamat pagi, Pak Yuldi. Selamat pagi, Mbak. Oke. Iya, selamat pagi. Oke, baik. Baik, yang kedua kami ingin juga menyapa Pak Rusdianto, ini perwakilan pedagang pakaian bekas Pasar Gede Bage, Bandung. Selamat pagi, Pak Rusdianto. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tita. Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat pagi semuanya. Ini juga akan bergabung bersama kami ada Yusbek Sitorus, ya, pedagang pakaian bekas Pasar Asahan. Saya pertama ke Pak Yuldi terlebih dahulu. Pak, kemarin pihak kepolisian sudah menggerebek gitu ya, menyita beberapa pakaian bekas impor di beberapa lokasi. Sampai sejauh ini sudah berapa lokasi, Pak, yang didatangi oleh pihak kepolisian untuk kemudian disita, Pak? Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai itu sudah melakukan kegiatan penangkapan ataupun pengamanan terhadap pakaian bekas atau thrifting. Itu sudah dilakukan di 13 TKP, Mas. Dari 13 TKP tersebut sudah diamankan 9.811 balpres, yang mana itu terdiri mulai dari wilayah Jakarta, yaitu yang dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim, joint operation dengan Bea Cukai Pusat, itu ada 3 TKP. Yang pertama di Pasar Senen, ada 513 balpres. Kemudian di Keramat Jakarta Pusat, ada kurang lebih 600 balpres. Dan di Gudang Tarumajaya Bekasi, kurang lebih ada 7.000 balpres. Selain itu juga penindakan sudah dilakukan oleh 7 Polda, ada di 10 TKP, yaitu Polda Sumut, ada 2 TKP, kurang lebih 16 balpres, kemudian Polda Kepri, ada 3 TKP dengan total kurang lebih 1.243, kemudian yang ketiga Polda Metro, ada 1 TKP, 58 balpres, Polda Jabar, 1 TKP, kurang lebih 200 balpres, Polda Jatim, 1 TKP, kurang lebih 49 balpres, dan Polda Bali, 1 TKP, kurang lebih 117 balpres, dan Polda Kalbar, 1 TKP, kurang lebih 50 balpres. Dan ini masih terus berlangsung di beberapa Polda, tapi laporan laporannya ke kami, ke Bareskrim, belum masuk. Sementara itu, Mas Bayu dan Mbak. Ya. Oke, Pak Yuldi, saya ingin konfirmasi. Tadi kan Pak Yuldi menyampaikan sebetulnya ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Ini penyitaan untuk baju bekas impor ini. Ini memang hanya ditujukan untuk para pedagangnya saja atau memang importir ini juga menjadi fokus perhatian dari Bareskrim atau seperti apa, Pak? Justru yang menjadi perhatian kami bukan di level pedagang ya, Mbak ya. Kita
memfokuskan di level importir. Jadi importir yang memasukkan barang berupa thrifting tersebut yang saat ini menjadi target kita untuk melakukan upaya penindakan terhadap thrifting tersebut. Demikian, Mbak. Oke, jadi kemarin itu waktu penyitaan itu saya ingin konfirmasi dulu, Pak. Waktu penyitaan di sejumlah wilayah yang tadi Pak Yuldi sampaikan, itu memang ada yang bagian importer dan pedagang atau seperti apa datanya, Pak? Kalau yang untuk di level kita di tingkat Bareskrim itu yang kita lakukan penyitaan itu di level importir, ya, Mbak. Jadi gudang-gudang tersebut milik importir yang menyimpan barang di beberapa tempat tersebut. Demikian, Mbak. Oke, tapi kalau yang Poldanya kemarin, Pak, yang di sejumlah wilayah itu? Yang di beberapa Polda juga demikian, Mbak. Jadi di gudang, ya, Mbak. Di gudang, gudang tempat penyimpanannya. Bukan di pelaku usaha yang menjual kepada konsumen. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Rusdianto ya dari Gede Bage gitu di Bandung gitu. Pak Rusdianto, ini pihak polisian dan Bea Cukai sudah bekerja sama ini, sudah mulai menyasar kalau tadi Pak Yuldi bilang di bagian importirnya, lokasi-lokasi tempat importir mengimpor pakaian bekas. Nah, sampai sejauh ini efeknya setidaknya dampak yang Pak Rusdianto dan teman-teman lainnya rasakan seperti apa, Pak? Kalau dampaknya terhadap kami sebagai pedagang pengecer cukup berimbas sekali ya. Karena dengan adanya penyitaan dari beberapa gudang, bukan di Bandung aja, tetapi seluruh Indonesia. Nah, kami di Bandung sangat resah nih, Pak. Apalagi pada saat ini, pedagang yang di Bandung di mana-mana itu akan menghadapi bulan puasa. Salah satunya adalah untuk harapan kami untuk mencari kehidupan, untuk menyambung hidup di kemudian hari. Ini kesempatan emas sekali. Apapun jenis dagang atau sama pedagang yang mau masuk bulan puasa ini adalah kesempatan emas. Maka dari itu kami dari pihak pedagang memohon kepada pemerintah untuk bisa mengakseskan kami untuk bisa berjualan menghadapi masa lebaran ini. Oke, Pak Rusdianto sudah berapa lama jualan baju bekas di Gede Bage ini? Kalau saya pribadi untuk menjual baju bekas ini sejak tahun 97, lebih kurang 36 tahun. 36 tahun begitu, ya, begitu. Oke. 26 baik. tahun. Nanti 26 tahun. Oke. Baik, nanti kami akan ngobrol lagi dengan Pak Rusdianto dan juga Pak Yuldi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya. Pak Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami lanjutkan perbincangan. Saya langsung ke Pak Rusdianto. Pak Rusdianto kan sudah lebih dari 20 tahun tadi ya berdagang baju bekas begitu. Nah, untuk momen yang saat ini tadi Pak Yuldi juga sudah menyampaikan ada 10 Polda yang sudah bergerak kemudian menyita barang-barang baju impor bekas ini. Nah, sepengetahuannya Pak Rusdianto di Bandung lah minimal sudah ada belum Pak yang digerebek begitu Pak oleh aparat? Ya, untuk di Bandung khususnya di Cimol Gede Bage kemarin itu ada sidak yang dilakukan oleh Kemendak yang didampingi oleh pihak Polda. Itu seperti mana yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, itu benar-benar bahwasanya ada lebih kurang 200 bal segel yang disita oleh pihak Kemendak dan di Polda Jabar. Dan itu importir ya Pak ya? Itu pedagang Pak, pedagang. Pedagang Jadi, eceran atau importirnya Pak? Oh, bukan importirnya Bu. Jadi pedagang itu ada yang menyimpan barang di gudang ya. Jadi kemarin itu adalah barang pedagang yang disita kemarin itu. Oke. Nah, Pak Rusdianto, sepengetahuan Bapak kan udah 20 tahun ya? 20 tahun berjualan barang-barang impor bekas gitu. 26 tahun gitu, udah lebih dari 20 tahun gitu. Nah, ini kan rupanya aturan mengenai larangan impor barang bekas itu sudah ada sejak tahun 2015 gitu. Nah, sepengetahuan Pak Rusdianto atau sesuai pengalamannya Pak Rusdianto, pernah nggak sih selama tahun 2015 sampai sekarang gitu ada tindakan-tindakan gitu, operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menarik atau menyita barang-barang impor tersebut? Selama ini belum pernah, Pak. Cuma ada
isu-isu negatif tentang terkait barang impor bekas ini, salah satunya adalah permintaan cuma dari Kemendak karena barang ini menyangkut ada kandungan virus, kandungan bakteri. Itulah hal-hal itu yang cuma ada bergelar di Bandung dan sekitarnya. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Yuldi dulu. Pak Yuldi tadi menyambung yang disampaikan Pak Rusdianto ya. Ini kita biar clear juga ya di sini datanya ya, Mbak ya. Jadi Pak Rusdianto tadi menyampaikan kalau di Bandung itu ada 200 toko ya. Itu semuanya adalah pedagang yang disita barangnya berkaitan dengan ini. Itu betul nggak data itu? Pak Yuldi. Data yang dilaporkan ke kami, Mbak, ke Bareskrim, itu dari beberapa polda, itu ada 7 polda itu semua menyampaikan kepada kami bahwa itu diambil dari di level importir ataupun produsen, Mbak, tapi bukan kepada level pengecer. Karena memang yang menjadi target kita adalah di level importir ataupun produsennya. Karena apa? Karena dari situlah ataupun dari pihak importirlah barang tersebut didistribusikan secara masif ataupun massal kepada para pengecer. Sehingga untuk memutus jaringan perdagangan balpres ini kami mengambil di level importir, Mbak. Tidak di level pengecer. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak yang dari Gede Bage tadi. Demikian, Mbak. Oke, nah Pak Yuldi gitu, kalau soal aturan kita dari 2015 rupanya kan sudah ada aturan soal melarang pakaian bekas untuk diimpor gitu. Nah sekarang 2023, memang kita sama-sama mendengar ada instruksi ya dari Presiden Jokowi kemarin gitu soal pakaian bekas ini. Nah tapi apakah pelaksanaannya dari tahun 2015 sampai 2023 ini setara nggak Pak? Halo, ya Mas Bayu. Halo. Ya, ya Pak Yuldi. Gimana Mas? Gimana? Halo. Ya, pelaksanaan penertiban begitu Mas, ya, pelaksanaan penertiban barang bekas atau pakaian bekas impor sejak aturan tersebut dikeluarkan dari tahun 2015 sampai sekarang itu bagaimana Pak? Baik, jadi kita memang saat ini menggunakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Mbak. Atau Mas Bayu, yaitu tentang perdagangan. Di mana dari keluarnya undang-undang tersebut kemudian diberlakukan tahun 2015. Yang mana di sini bunyinya adalah setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Jadi sebetulnya di sini yang dilarang bukan hanya pakaian yang bekas, tapi banyak juga beberapa produk-produk lain. Nah, pada saat awal keluarnya undang-undang tersebut, kita juga pemerintah tidak menyangka bahwa akan ada demikian banyaknya barang-barang bekas yang masuk. Seiring dengan berkembangnya situasi yang ada, kemudian mengganggu UMKM yang ada di dalam negeri, kemudian makanya pemerintah saat ini melarang tegas dan akan melakukan penindakan terhadap masuknya barang-barang bekas tersebut. Terutama barang saat ini yang dijadikan larangan yaitu pakaian-pakaian bekas yang sangat mengganggu produksi ataupun industri UMKM dalam negeri. Demikian Mas Bayu. Pak Yuldi, yang dilakukan oleh beberapa polda kemarin kan itu menyasar importir di gudang tempat penyimpanan gitu. Tapi bagaimana dengan jalur masuk importir ini? Kalau masih ada saja importir-importir yang nakal dan juga nekat untuk mengimpor barang-barang bekas itu. Cocok Mas Bayu. Jadi makanya kenapa kita di level Mabes Polri itu melakukan joint operation dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu adalah untuk mengawasi seluruh jalur-jalur masuknya barang-barang tersebut. Karena barang-barang tersebut masuk tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Rata-rata mereka masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di beberapa wilayah di seluruh Indonesia.
Karena apabila dia masuk melalui pelabuhan resmi, tentunya akan terdeteksi secara teknologi yang dimiliki oleh teman-teman dari Bea dan Cukai di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Permasalahannya, mereka ini masuk melalui pelabuhan-pelabuhan jalur tikus tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, kami meningkatkan ataupun mengoptimalisasikan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut, sehingga jangan sampai barang-barang tersebut masih masuk secara masif ke wilayah NKRI kita. Demikian, Mas Bayu. Oke, baik. Baik, saya terakhir ke Pak Rusdianto. Pak Rusdianto, ini tindakan sudah diambil gitu oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan Bea Cukai gitu. Nah, rencana teman-teman Pak Rusdianto setelah mengetahui adanya kondisi saat ini akan seperti apa, Pak? Rencananya bagaimana, Pak? Ya, rencana kami atas nama pedagang itu istilahnya kinerja yang dilakukan oleh pihak Polda ya, masalah mengejar importirnya. Dan nanti harapan kami kepada pemerintah untuk kami pedagang ini untuk bisa berjualan. Jadi jangan mengganggu aktivitas kami sebagai pedagang, yang mana apalagi sekarang ini akan menghadapi bulan puasa. Aduh, ini sangat riskan sekali demi kehidupan kami pedagang, khususnya bagi pedagang Bandung. Mungkin semua wilayah sama nasib seperti kami yang dari Bandung itu. Demikian, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Pak Rusdianto, juga Pak Yuldi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.